Jumpa lagi bersama saya karyawan. Kali ini saya akan review Oppo A53. Setelah unboxing kemarin dan dia dilengkapi dengan layar 6,5 inci full view display dengan bezel di bawah tebal dan kamera sebelah kiri atas yang kelihatan seperti tompel tapi nggak masalah untuk kamera barang yang sekarang. Di bagian belakang terdapat bodi yang oke dengan triple kamera. Yang pertama 13 megapiksel kamera biasa, yang kedua itu 2 megapiksel potret, dan ketiga 5 megapiksel, dan ada bagian tengah itu fingerprint sensor dan bodinya warna biru muda dan ada gradient 3D itu dan ada logo Oppo di bagian kanan bawahnya. Jadi cukup oke sih dari sisi desain bodinya. Di bagian kanan terdapat tombol power dan Google Assistant. Di bagian kiri terdapat tombol volume button dan ada sistem memori. Jadi bisa kita akses sampai 128 GB atau lebih. Di bagian atas kosong, di bagian bawah terdapat 3,5 mili jack audio, ada lubang USB Type-C dan ada lubang speaker. Selain keunggulan pada bodi belakangnya, HP ini dia juga memiliki kamera depan yang oke sih dan kamera belakang cukup oke. Ini kita pengen tes hasil kamera pada Oppo A53. Kita mulai dulu untuk pengetesan kamera belakang untuk bodi biasa 13 megapiksel. Hasilnya seperti ini untuk hasil 13 megapiksel. Dan kita tes untuk mode portretnya 2 megapiksel pada kamera belakangnya, hasilnya seperti ini. Dan kita tes untuk mode selfie-nya yang 16 megapiksel untuk foto biasa terlebih dahulu, hasilnya seperti ini untuk 16 megapiksel foto biasa. Dan untuk 16 piksel mode portretnya dengan efek aplikasi ini. Dan untuk kameranya cukup worth it untuk dibeli, dan kameranya cukup oke banget lah karena dia menawarkan kamera depan 16 megapiksel yang keren. Selain tes foto pada HP ini, kita juga pengen kita belajar pengaturan dan kita cari informasi perangkat atau tentang telepon. Kita bisa lihat sih di informasi perangkatnya tentang telepon, dia punya Android 10 dengan RAM 4GB dan memori internal 64GB dengan Snapdragon 460 yang support banget untuk main game dalam layar. Untuk dari segi body, layar full screen cukup keren dengan display kamera di atasnya yang cukup kecil sesuai saya walaupun kelihatannya tebal-tebal tapi tidak terlalu mengganggu lah. Kalau kita buka kameranya, kamera depan pindahan dari kamera belakang ke kamera depan dan animasi di sekitar kamera katanya cukup worth it dan cukup keren animasi dalam penggunanya. Setelah kita puas mengenai kamera dan spesifikasi yang ada di dalam HP ini, kita pengen uji coba dengan nonton video di HP ini. Apakah nyaman untuk kita nonton video atau nonton film di HP ini? Kita pengen tes nonton video di YouTube aja terlebih dahulu dengan resolusi 4K atau di bawah HD. Nonton video pada resolusi ini cukup nyaman dan cukup oke sih. Gak ada kendala apapun, layarnya cukup cerah walaupun ini di luar ruangan tapi masih terlihat jelas. Ya walaupun ada bayang-bayangnya masih oke aja lah. Untuk layar HD plus masih worth it aja, apalagi kita nonton di area lain juga oke banget sih. Dan ini pengen saya rekam pakai kamera DSLR. Nah untuk nonton video di dalam mobil sangat worth it dan sangat oke dengan 4K. Oke banget sih, nyaman aja kalau ada bukan Netflix atau penyuka video YouTube atau penyuka film-film lainnya, oke aja sih. Dan kita pengen tes untuk bermain game Mobile Legends seperti ini dengan settingan heavy refresh semuanya dan peratakan semuanya masih worth it dan masih lancar bermain Mobile Legends. Dan tidak ada kendala apapun untuk bermain game Mobile Legends karena game ini ya lumayan ringan dibandingkan PUBG dan Free Fire. Jadi tidak ada kendala apapun bermain game
Dan bermain game dari satu mode atau anggap aja satu ronde sih dia memakan baterai 5% sampai 7%. Jadi cukup hemat untuk baterai 5000 mAh. Cukup besar untuk sekelas HP 2,5 jutaan. Ya masih worth it aja dan cukup nyaman untuk bermain game sekelas Mobile Legends. Setelah kita tes main ML, kita pengen tes main PUBG seperti apa sih untuk dari sisi settingan grafiknya. Dan kita buka aja settingan grafik pada Oppo A53 ini. Dan di sisi grafiknya kita bisa lihat itu untuk medium balance atau smooth high. Jadi kita pilih medium balance aja untuk bermain game PUBG. Yang masih worth it aja sih bagi anda yang tidak hobi player untuk bermain game ini untuk sasaran ultra HD bisa. Mungkin pakai software bajakan mungkin baru bisa untuk ultra HD. Dan untuk bermain game PUBG cukup nyaman dan tidak ada kendala apapun. Dia dibekali Snapdragon 460 itu support untuk bermain game PUBG atau Free Fire. Adalah hasil video Jumpa lagi bersama saya Andri Haryawan. Kali ini saya akan review Oppo A53 yang setelah saya unboxing kemarin dan inilah reviewnya. Dia dilengkapi dengan layar 6,5 inci dan kamera O di sebelah kiri atas yang kelihatan seperti tombol tapi itu merupakan kamera terbaru yang sekarang. Di bagian belakang terdapat bodi yang oke dengan tipe kamera yang pertama 13 megapiksel kamera biasa, yang kedua 2 megapiksel portrait dan ketiga ada bagian tengah itu fingerprint sensor dan bodinya warna biru muda dan ada gradient 3D itu dan ada logo Oppo di bagian kanan bawahnya. Jadi cukup oke dari sisi desain bodinya. Di bagian kanan terdapat tombol power dan juga di bagian kiri terdapat tombol button dan ada kamera dengan satu tambahan atau lebih. Di bagian atas kosong, di bagian bawah terdapat 3,5 mini jack audio dan ada lubang USB Type-C dan ada lubang speaker. Selain keunggulan pada bodi belakangnya, HP ini dia juga memiliki kamera depan yang oke dan kamera cukup worth it. Ini kita pengen tes hasil kamera pada Oppo A53. Kita mulai untuk pengetesan pada kamera belakang untuk mode biasa 13 megapiksel. Hasilnya seperti ini, hasil 13 megapiksel dan kita tes untuk mode portraitnya 2 megapiksel untuk pada kamera belakangnya. Hasilnya seperti ini dan kita tes untuk mode selfie-nya yang 16 megapiksel untuk foto biasa saja. Hasilnya seperti ini untuk 16 megapiksel foto biasa. Dan untuk 16 pixel mode portraitnya dengan efek aplikasi seperti ini. Dan untuk kameranya cukup worth it untuk dibeli dan kameranya cukup oke banget lah karena dia mengutamakan kamera depan 16 megapiksel yang keren. Selain tes foto pada HP ini, kita juga pengen tahu spesifikasi lengkapnya pada HP ini seperti aturan. Dan kita cari sih informasi perangkat atau tentang telepon pada HP ini. Kita bisa lihat sih di informasi perangkatnya tentang telepon dia punya Android 10 dengan RAM 4 GB dan memori internal 64 GB dengan Snapdragon 460 yang support banget untuk bermain game dan lainnya. Untuk dari segi bodi, layar full screen keren dengan
display kamera di atasnya yang cukup kecil sih kalau menurut saya, walaupun kelihatan kayak tembak-tembak tapi tidak terlalu mengganggu lah. Kalau kita buka kameranya kamera depan tidak ada animasi sekitar kameranya yang cukup worth it dan cukup keren pasti kalau menurut saya. Setelah kita puas mengatasi kamera dan melihat spesifikasi yang ada di dalam HP ini, kita pengen uji coba dan nonton apakah nyaman untuk kita nonton video atau nonton film di HP ini. Kita pengen tes nonton video di YouTube aja terlebih dahulu dengan resolusi 4K atau di bawah seperti apa. Nonton video pada resolusi ini sudah cukup nyaman dan cukup oke. Gak ada kendala apapun, layarnya juga cukup cerah walaupun ini di luar ruangan tapi bisa terlihat jelas. Ya walaupun ada bayang-bayangnya masih oke aja lah. Layar HD plus masih worth it aja, apalagi kita nonton di area lain sudah oke banget sih. Dan ini benar-benar kamera DSLR. Nah, untuk nonton video di dalam mobil sangat worth it dan sangat oke dengan 4K. Oke banget sih, nyaman aja kalau Anda penyuka Netflix atau penyuka video di YouTube atau penyuka film lainnya atau apa aja sih. Dan kita pengen tes untuk bermain game Mobile Legends seperti ini dengan settingan high frame rate semuanya dan rata kanan semuanya masih worth it dan masih lancar di bermain Mobile Legends. Dan tidak ada kendala apapun untuk bermain game Mobile Legends karena game ini ya mainnya dibandingkan PUBG dan Free Fire, jadi tidak ada kendala apapun bermain game dari satu ronde atau apa aja. Satu ronde sih dia memakan baterai 5% sampai 7%. Jadi cukup hemat untuk baterai 5000 mAh yang cukup besar untuk kelas 2,5 jutaan. Ya worth it aja dan cukup nyaman untuk bermain game sekelas Mobile Legends. Setelah kita tes main ML, kita pengen tes main di apa sih dan kita buka aja settingan grafik pada Oppo A53 ini. Dan di settingan grafiknya kita bisa lihat itu untuk medium download atau high. Jadi kita pilih medium download aja untuk main game yang masih worth it aja sih bagi Anda yang tidak pro player untuk bermain game ini. Untuk settingan Ultra HD kita nggak bisa, mungkin pakai software bajakan mungkin baru bisa untuk Ultra HD. Dan untuk bermain game PUBG cukup nyaman dan tidak ada kendala apapun. Dia ditambah dengan Dragon 460 itu bisa support untuk bermain game PUBG atau Free Fire. Dan kamera O di sebelah kiri atas yang kelihatan seperti tompel sih, tapi nggak salah sih, itu merupakan kamera terbaru yang sekarang. Di bagian belakang terdapat bodi yang cukup oke dengan triple kamera. Yang pertama 13 megapiksel kamera yang kedua itu 2 megapiksel dan yang ketiga dan ada bagian itu juga bersensor dan bodinya warna biru muda dan ada bagian 3D itu dan ada logo Oppo bagian kanan bawahnya. Jadi cukup fokus dari sisi bodinya. Di bagian kanan terdapat logo power dan display dan cukup fokus. Terdapat logo power dan kamera
Jadi bisa kita upgrade sampai 128 GB atau lebih lah. Di bagian atas kosong, di bagian bawah terdapat 3,5 mm jack audio, 10 galang mic, dan ada lubang USB Type-C dan ada lubang speaker. Selain keunggulan pada bodi belakangnya, di HP ini dia juga memiliki kamera depan yang oke sih, dan kamera belakang juga. Ini kita pengen tes hasil kamera pada Oppo A53. Kita mulai dulu untuk pengetesan pada kamera belakang untuk mode biasa 13 megapiksel. Hasilnya seperti ini untuk hasil 13 megapiksel, dan kita tes untuk mode potretnya 2 megapiksel mode potret pada kamera belakangnya, hasilnya seperti ini. Dan kita tes untuk mode selfie-nya yang 16 megapiksel foto biasa terlebih dahulu, hasilnya seperti ini untuk 16 megapiksel foto biasa, dan untuk 16 piksel mode potretnya dengan efek aplikasi seperti ini. Dan untuk kameranya cukup worth it untuk dibeli, dan kameranya cukup worth it banget karena dia mengutamakan kamera depan 16 megapiksel. Setelah tes foto pada HP ini, kita juga pengen tahu spesifikasi lengkapnya pada HP ini. Kita belajar di pengaturan, dan kita cari informasi perangkat atau telepon pada HP ini. Kita bisa lihat sini di informasi perangkatnya tentang telepon yang punya Android 10 dengan RAM 4 GB dan memori internal 64 GB dengan Snapdragon 460 yang support banget untuk pemain game. Untuk dari segi bodi, layar full screen cukup keren dengan display kamera di atasnya yang cukup kecil sih kalau untuk saya, walaupun kelihatan tebal, tapi tidak terlalu bagus. Kalau kita melihat kameranya, kamera depan pindah ke kamera depan ada animasi di sekitar kamera yang cukup worth it dan cukup keren banget sih kalau menurut saya. Setelah kita puas ngotak-atik kamera dan melihat spesifikasi yang ada di dalam HP ini, kita pengen uji coba dengan nonton video di HP ini. Apakah nyaman untuk kita nonton video atau nonton film di HP ini? Kita pengen tes nonton video di YouTube aja terlebih dahulu dengan resolusi 4K atau di bawahnya seperti apa. Untuk nonton video pada resolusi ini sudah cukup nyaman dan cukup oke sih. Gak ada kendala apapun, layarnya juga cukup cerah walaupun ini di luar ruangan tapi masih terlihat jelas. Ya walaupun ada bayang-bayangnya masih oke aja lah. Untuk layar HD plus masih worth it aja. Apalagi kita nonton di area lain sudah cukup oke banget sih. Dan ini pengen saya rekam pakai kamera DSLR. Nah untuk nonton video di dalam mobil sangat worth it dan sangat oke dengan 4K. Oke banget sih, nyaman-nyaman aja kalau Anda penyuka Netflix atau penyuka video di YouTube atau penyuka film-film lainnya, sangat worth it aja sih. Dan kita pengen tes untuk bermain game Mobile Legends seperti ini dengan settingan high frame rate semuanya dan rata kanan semuanya, masih worth it dan masih lancar sih di bermain Mobile Legends. Dan tidak ada kendala apapun untuk bermain game Mobile Legends karena game ini ya lumayan ringan lah dibandingkan PUBG dan Free Fire. Jadi tidak ada kendala apapun bermain game. Dan bermain game dari satu mode atau anggap aja satu ronde sih dia memakan baterai 5% sampai 7%. Jadi cukup hemat untuk baterai 5000 mAh yang cukup besar untuk sekelas HP 2,5 jutaan. Ya masih worth it aja dan cukup nyaman untuk bermain game sekelas Mobile Legends. Setelah kita tes main ML, kita pengen tes main PUBG seperti apa sih untuk dari segi settingan grafiknya. Dan kita buka aja settingan grafik pada Oppo A53 ini. Dan di settingan grafiknya kita bisa lihat itu untuk medium balance atau smooth high. Jadi kita pilih medium balance aja untuk bermain game PUBG. Yang masih worth it aja sih bagi Anda yang tidak pro player untuk bermain game ini. Untuk settingan Ultra HD kita nggak bisa, mungkin pakai software bajakan mungkin baru bisa untuk Ultra HD. Dan untuk bermain game PUBG cukup nyaman dan tidak ada kendala apapun.
dia dibekali Snapdragon 460 itu bisa support untuk bermain game PUBG atau Free Fire. Ini adalah hasil video pada Oppo A53. Saya rasa masih cukup oke untuk kita bikin video untuk media sosial, IGTV, baik TikTok dan lainnya masih oke-oke aja sih kalau menurut saya. Dan cukup keren sih dia HDR-nya walaupun nggak bagus-bagus banget tapi cukup oke sih kalau menurut saya. Dan ini adalah hasil video pada kamera belakangnya 13 megapiksel ya, masih worth it aja sih kalau kita bikin konten di media sosial baik YouTube, IG dan lainnya masih worth it aja dan masih cerah-cerah aja sih.